Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan nama saya Francisco Riki Hendarto dengan NIM 215314127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai token parsing approach atau biasa kita baca dengan TPA. Nah, agenda kali ini topik bahasannya adalah yang pertama ada pengertian TPA, yang kedua ada proses dan penerapan TPA, yang ketiga ada keuntungan dan kerugian dari TPA, yang keempat ada kesimpulan. Nah, pengertian dari TPA. TPA adalah token parsing approach atau pendekatan pemrosesan token yang salah satu metode dalam pemrosesan teks yang digunakan untuk menganalisis dan mengolah struktur teks berdasarkan token-tokennya. Token dalam konteks ini merujuk pada unit-unit terkecil dalam teks seperti kata-kata atau karakter-karakter individual. Selanjutnya ada proses dan penerapan TPA. Pada umumnya, token parsing approach melibatkan beberapa tahap dalam pemrosesan teks. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah umum yang dilakukan dalam token parsing. Yang pertama ada tokenization. Teks asli dibagi menjadi token-token yang lebih kecil seperti kata, frasa, atau karakter. Misalnya dalam kalimat I love cats. Token-tokennya adalah I, love, dan cats. Yang kedua adalah normalisasi. Setelah tokenisasi, token-token tersebut sering dinormalisasi untuk menghilangkan karakter khusus, mengubah huruf menjadi huruf kecil semua, atau melakukan tindakan lainnya agar token-token tersebut dapat diolah dengan lebih mudah. Yang ketiga ada filtering. Dalam beberapa kasus, token-token tertentu dapat diabaikan atau difilter berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, kata-kata penghubung atau kata-kata yang tidak relevan dapat dihapus. Yang keempat, ada klasifikasi. Setelah tokenisasi dan normalisasi, token-token tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu. Misalnya, kata benda, kata kerja, atau kata sifat dapat dikategorikan ke dalam kelompok gramatikal mereka. Yang kelima ada analisis sintaksis. Token-token tersebut kemudian dapat digunakan untuk melakukan analisis sintaksis atau pemahaman struktur. Melihat dalam tahap ini, hubungan gramatikal antara token-token ditentukan seperti subjek, predikat, objek, atau frasa-frasa lainnya. Kemudian ada penerapan dari TPA. Yang pertama, penerapan proses bahasa alami atau Natural Language Processing (NLP). TPA sering digunakan dalam NLP untuk memproses teks dan memahami makna dari kalimat-kalimat yang diberikan. Dengan membagi teks menjadi token-token, TPA memungkinkan analisis lebih lanjut tentang struktur sintaksis dan makna kata-kata dalam teks. Ini dapat digunakan untuk berbagai tugas NLP seperti pemodelan bahasa, analisis sentimen, pemahaman pertanyaan, atau penerjemahan mesin. Yang kedua adalah analisis sintaksis. TPA memainkan peran penting dalam analisis sintaksis yang melibatkan pemahaman struktur kalimat dan hubungan gramatikal antara kata-kata dalam kalimat. Dengan membagi kalimat menjadi token-token, TPA memungkinkan identifikasi subjek, predikat, objek, frasa verba, dan unit-unit sintaksis lainnya. Ini membantu dalam analisis sintaksis yang lebih lanjut dan pemahaman struktur kalimat secara keseluruhan. Yang ketiga ada pemrosesan query. TPA dapat digunakan dalam pemrosesan query untuk mesin pencari atau basis data. Dalam konteks ini, TPA digunakan untuk menjadi query pengguna menjadi token-token yang dapat dipahami dan digunakan untuk mencocokkan dengan data atau informasi yang relevan. Ini membantu untuk pencarian informasi yang akurat dan efisien. Kemudian ada keuntungan TPA. Yang pertama, pemahaman sintaksis yang lebih baik. TPA memungkinkan analisis sintaksis yang lebih baik dengan mengidentifikasi hubungan gramatikal antara token-token dalam kalimat. Ini membantu dalam memahami struktur kalimat, mengenali subjek, predikat, objek, dan unit-unit sintaksis lainnya.
Pemahaman sintaksis yang lebih baik dapat digunakan untuk berbagai tugas NLP dan analisis teks. Yang kedua ada pengurangan dimensi data. Dalam beberapa kasus, tokenisasi dapat membantu dalam mengurangi dimensi data dengan menggantikan kata-kata dengan token-token yang lebih sederhana. Ini dapat mengurangi kompleksitas komputasi dan memori yang diperlukan untuk pemrosesan teks. Yang ketiga ada peningkatan kecepatan pemrosesan. Dengan menggunakan token parsing approach atau TPA, pemrosesan teks dapat dilakukan dengan lebih efisien. Tokenisasi memungkinkan penggunaan algoritma dan metode pemrosesan data yang dioptimalkan untuk token-token yang lebih kecil yang pada gilirannya dapat meningkatkan kecepatan pemrosesan. Kemudian ada kerugian menggunakan TPA. Yang pertama, informasi kontekstual yang hilang. Pemisahan teks menjadi token-token dapat menyebabkan kehilangan informasi kontekstual yang lebih luas. Beberapa makna kata atau frasa dapat tergantung pada konteks kalimat atau teks secara keseluruhan. Dan dengan membaginya menjadi token-token yang terpisah, konteks ini memungkinkan untuk hilang. Yang kedua ada ambiguitas dan variasi. Teks seringkali mengandung ambiguitas dan variasi dalam penggunaan kata-kata. Pemisahan teks menjadi token-token mungkin tidak selalu memperhitungkan konteks atau variasi penggunaan yang mungkin terjadi, yang dapat menyebabkan kesalahan atau interpretasi yang salah. Yang ketiga ada tantangan bahasa yang kompleks. Bahasa-bahasa yang kompleks atau tidak teratur dapat menjadi tantangan dalam penerapan TPA. Regulasi, frase-frase idiomatik, atau pola penggunaan yang tidak standar dapat mempersulit pemisahan dan analisis token. Kesimpulannya, token parsing approach atau TPA adalah pendekatan pemrosesan teks yang melibatkan pemisahan teks menjadi token-token yang lebih kecil. TPA memiliki beberapa keuntungan, antara lain memberikan transportasi yang struktur, meningkatkan pemahaman sintaksis, mengurangi dimensi data, dan meningkatkan kecepatan pemrosesan. Namun, TPA juga memiliki beberapa kerugian seperti hilangnya informasi kontekstual, ambiguitas, variasi, penggunaan sumber daya yang lebih besar, dan tantangan dalam bahasa yang kompleks. Dalam prakteknya, TPA dapat digunakan dalam berbagai aplikasi pemrosesan bahasa alami, analisis sintaksis, pemrosesan query, pemrosesan teks medis, dan pengenalan entitas nama. Meskipun TPA memiliki keterbatasan, kombinasi dengan pendekatan dan teknik lain dapat membantu dalam mengoptimalkan pemanfaatannya. Dengan demikian, TPA merupakan alat yang berguna dalam pemrosesan teks yang dapat membantu dalam analisis dan pemahaman lebih lanjut tentang teks. Namun, dalam penerapan TPA perlu mempertimbangkan tujuan spesifik, konteks pengolahan teks, dan karakteristik bahasa yang sedang diproses untuk memaksimalkan manfaat dan mengatasi keterbatasan yang mungkin muncul. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.